untuk hati yang sedang patah. Meski kini kau tak tahu kemana langkah kakimu harus dilangkahkan, tetap langkahkanlah. Patah hatimu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak bisa berkembang. Mungkin patah hati memang perlu dirayakan, namun berlarut dalam kesedihan bukanlah sebuah pilihan. Ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayang memang sangat menyakitkan. Tapi jika kita ikhlas dan percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan seseorang yang lebih baik untuk menggantikan. Perkenalkan, aku Dia Asmi Paramita, tapi lebih sering dikenal sebagai Meta. Dan hobi aku salah satunya adalah menulis. Dan menulis ini aku punya salah satu akun itu berupa kayak akun literasi gitu. Jadi akun literasi itu aku bikin sebagai wadah apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Tapi bisa juga kayak biasanya mewakili perasaan orang-orang yang khususnya teman-teman yang lagi patah hati biasanya. Dan akun ini namanya Gadis Absurd. Jadi awal-awal motivasi buat bikin hot kayak gitu, awalnya sih aku emang hobi nulis ya. Terus aku waktu itu awal-awal gitu merasakan patah hati. Dan patah hati itu aku tuangkan dalam akun literasi Gadis Absurd itu. Dan semakin aku tuangkan, kayak aku tuh ngerasa tenggelam di sana gitu. Kalau aku pribadi sih emang Gadis Absurd itu aku banget sih, kayak menceritakan pengalaman pribadi yang benar-benar aku rasain saat itu. Jadi tapi kadang juga aku menulis itu bahannya dari fiksi sih. Ada sesuatu kayak orang lain gitu ya, terus pengen aku buat bahan sebagai bahan tulis. Itu bisa jadi kayak gitu juga. Banyak banget sih, ratusan, gak ngitung. Dan yang aku framing di akun itu sekitar ada berapa ya, 200 kalau gak salah. Tapi kayak di sosial media itu banyak banget yang belum aku framing di dalam akun itu. Kalau untuk membuat itu ya biasanya sih tergantung mood. Aku orangnya moody banget, kadang pengen nulis. Kalau pengen nulis gitu kadang langsung gitu kecipta. Kalau lagi ngide gitu langsung kebikin quotes. Tapi kalau udah mager, nggak pengen nulis, nggak ada bahan, ya udah nggak nulis. Aku sih hobi ini sih sebenarnya sih aku berencana buat nulis buku ya, tapi nggak tahu bakal rilis atau enggak. Soalnya juga aku emang sempat bikin kayak draft-draftnya gitu, aku kumpulin, tapi nggak tahu terrealisasi apa enggak, itu aku belum tahu, belum bisa dipatenkan. Ada sih seseorang di masa lalu yang emang dulu tuh kayak gitu ya, aku pernah punya hubungan gitu sama dia. Dan orang itu sampai sekarang pun orang itu kadang juga masih jadi bahan buat nulis aku. Kalau biasanya kan muncul gitu kan, kenangan gitu lewat terus terpikirkan, suka tiba-tiba ngide, ya udah langsung nulis aja. Menurutku kalau terjun di dunia literasi itu emang harus punya kayak feel buat nulis. Emang harus bener-bener seenggaknya itu kita seneng nulis. Kalau aku pribadi emang dari dulu, dari sekolah dasar itu aku emang suka nulis. SMP kayak ngirim cerpen di mading, terus puisi juga gitu. Dan semakin kesini
aku semakin mengembangkan diksi-diksi kayak di video kayak di foto dan video gitu. Aku bikin literasi. Kalau biasanya aku ngupload di media sosial ya, soalnya aku nggak bikin blog sih. Aku terjunnya di media sosial kayak Twitter, IG, Line, kadang di Facebook juga. Pesennya sih kalau orang terus suka sama apa yang aku tulis tuh rasanya seneng banget gitu. Kalau aku bisa menjadi wakil dari apa yang mereka rasakan saat mereka nggak bisa menuangkan dalam sebuah tulisan, dan aku bisa hadir sebagai wakil, itu kayaknya tuh seneng banget gitu. Kayak bentuk dari apresiasi apa yang aku tulis, karya yang aku tulis. Quoteku ya yang di highlight gadis absurd. Menulis adalah caraku berdistraksi dengan segala sesuatu hal yang rancu. Jadi kalau biasanya tuh anak-anak muda gitu kan senang curhat. Kalau aku lebih suka aku tuangin dalam bentuk tulisan. Soalnya gini, kadang aku curhat sama temanku terus ngasih saran, dan sarannya itu udah bisa aku tebak. Jadi aku kayak percuma gitu aku curhat ke mereka. Jadi lebih baik ya udah aku tuangkan dalam gadis absurd aja ini.